tadi kita udah menyaksikan, udah mengulas lebih dalam mengenai profil dari LAN ini, yaitu ada tadi beberapa divisi dan beberapa fungsi yang dilakukan di masing-masing ruangan. Nah, tentunya pemirsa juga ingin tahu apa yang ada di LAN ini, apa tugasnya, baik secara internal maupun kepada eksternal ataupun di masyarakat. Ya, kita masih bersama Pak Ketua Lembaga Anti Narkotika. Pak, ini lembaga anti narkotika ini berdiri tahun berapa? Kalau untuk Provinsi Jambi-nya sendiri tahun 2019, tapi secara definitif itu tanggal 28 Oktober 2020. Jadi genap 1 tahun lebih lah. Ibaratnya itu resmi daripada LAN Provinsi Jambi. Lembaga anti narkotika, Pak. Ini lembaga yang berfungsi tentunya menangani hal-hal tentang narkotika. Betul. Nah, ini gimana ini fungsinya yang saya ingin tahu nih Pak lebih lanjut. Tentunya ini bergerak dalam penanganan narkotika. Mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa kantor ini bekerja. Iya, betul. Mohon buka masker dulu sedikit. Saya kalau ngomong ngap jadi. Baik. Jadi begini, untuk lembaga anti narkotika sendiri itu secara legalitas gitu kan, kita sudah berdiri di 34 provinsi secara nasional. Jadi kalau nasional ini semua nasional, jadi semua provinsi itu ada lembaga anti narkotika plus kabupaten kota. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada plus kecamatan dan kelurahan gitu. Jadi luas sekali untuk lembaga anti narkotika ini. Nah, untuk Jambi ini sendiri karena baru berdiri 1 tahun, ya karena yang namanya organisasi ini kita susah-susah gampang kan. Karena kalau di LAN ini, orang yang tergabung di LAN ini itu bukan suatu kebetulan atau suatu ikut-ikutan. Saya pikir enggak. Jadi yang anggota-anggota saya, yang pengurus-pengurus khususnya itu, mereka ini bergabung di LAN, saya yakin itu adalah dari jiwa sosial ya? Bukan, istilahnya Tuhan itu sudah menunjukkan kepada mereka untuk berbuat yang terbaik melalui lembaga anti narkotika. Nah, karena kita ini kan sifatnya lebih ke sosial. Artinya ini di dalam kepengurusan ini bapak-bapak, ibu-ibu ini dari berbagai macam latar belakang ataupun background. Betul. Tadi ada beberapa divisi, ada divisi untuk rehab, ada konsul untuk pecandu, ataupun konsul para mantan pelaku narkotika. Betul. Nah, sejauh ini udah berapa banyak masyarakat yang kita tangani? Kalau untuk secara langsung kita tangani untuk yang yang rehab itu ya, yang mau rehab itu baru ada sih berapa orang mungkin ya, ada berapa orang, saya nggak bawa data kebetulan ini. Kalau ada untuk yang 20 lebih kurang itu 20 untuk yang ini, yang mau rehab gitu kan. Peredaran narkotika di Provinsi Jambi ini menurut pandangan LAN seperti apa? Kalau itu seperti pernah saya berbicara dengan BNN gitu kan, dengan pihak kepolisian juga gitu. Kemarin sempat bahwa Jambi ini, Provinsi Jambi mengatakan urutan keempat peredaran narkoba gitu kan se-Indonesia. Setelah itu saya dengar lagi itu informasi sudah urutan turun jadi ke 26. Saya agak tidak yakin. Nggak yakin gitu. Nggak yakinnya dari sisi apa? Dari sisi seperti ini, karena banyak keluhan. Seperti daerah Bungo, ya 11 kabupaten itu semua ya, itu banyak. Saya sering ketemu lembaga adat di sana. Dia mengeluhkan seperti itu. Yang dikeluhkan
anak-anak sekolah SMP, apalagi semenjak kemarin yang sekolah tidak tatap muka, ya kerjaan mereka selain main game segala macam, mereka Udah terpapar narkotika itu terpapar narkotika. dari anak kecil Dari mulai hingga usia dewasa. bahkan SD, SMP, SMA. Nah itu saya dapat info dari situ, dari lembaga adat masing-masing ini kan. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, gimana Pak Darmawan kira-kira dari lembaga anti narkotika? Artinya lembaga anti narkotika ini udah punya sedikit banyak mengenai kualitas narkotika, peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Betul. Satu kata, bagaimana kualitas narkoba di Provinsi Jambi, Pak? Kalau untuk dibilang kualitas, Parah, cukup parah, atau baik-baik saja? parah. 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 Saya katakan parah. Ya itu tadi, kenapa saya bisa bilang katakan parah? Itu mereka sudah ibarat kata itu menjamur. Segala golongan kena. Segala golongan kena. Nah itu. Karena pada hakikatnya yang namanya dalam suatu keluarga, dalam suatu masyarakat, itu ibu-ibu punya peranan penting untuk segala urusan, apalagi yang nama narkoba. Nah saya pikir itu dalam arti kata untuk penanganan internal. Nah makanya saya katakan ibu-ibu, ya minimal keluarga dulu. Nah, di lingkungan terkecil. Di lingkungan terkecil keluarga, selanjutnya mereka akan menyebar ke masyarakat. Nah, seperti kemarin ada Ibu Herawati sudah melakukan itu, yang di kelurahan apa itu? Kelurahan Tambak Sari ya. Nah, itu alhamdulillah camatnya sangat mendukung, respon gitu kan. Terus dikumpulkan orang masyarakat situ di RT situ ya. Nah, itu mereka malah minta lagi gitu kan. Nah, dengan ada itu yang kita lakukan. Kalau ada masyarakat ingin mengadu ini, Pak, itu di tetangga saya ada warga pecandu narkotika. Itu kita terima. Kita terima. Artinya kita jemput bola. Enggak, kita yang jelasnya kita selidikin dulu kebenaran dari info yang mereka Kalau berikan. seandainya benar sesuai fakta gimana, Pak? Sesuai fakta, dan kita ada dapat bukti yang memberikan informasi tadi kan paling tidak kan petunjuk untuk kita kan. Untuk kita jadi sebagai petunjuk, dari petunjuk itu kita paling tidak kan ada bukti. Nah setelah ada bukti, yaitu tadi kita berkolaborasi, karena kita sifat di LAN ini bukan penindakan. Penindakan itu kan di BNN sama kepolisian. Nah, kalau kita ini lebih mendekat ke masyarakat secara humanis, pencegahan gitu. Jadi tidak nutup kemungkinan juga kalau ada laporan masyarakat, dan itu sudah banyak ke kita. Laporan itu ke kita, bahkan udah ada berapa kali ya saya teruskan itu ke BNN juga, ke kepolisian, ke Polda, ke Polresta sesuai dengan TKP yang ada lah gitu kan. Nah pemirsa, itulah ulasan dari Ketua Lembaga Anti Narkotika Provinsi Jambi. Tapi ini bukan obrolan terakhir. Nah, masih ada segmen berikutnya, yaitu saya kasih bocoran bahwa di segmen berikutnya saya akan ngobrol bareng bersama mantan pecandu narkoba dan juga orang yang sedang rehab. Siapakah mereka? Saksikan program acara DM sesaat lagi.